kita melepaskan atau membawa Lancelot di awal-awal, ya ada satu sebenarnya yang terbuka. Chow, oke Chow ini kan flex pick banget. Romer bisa, Barbosa tadi menggunakannya. Popheus benar-benar tidak diperhatikan. Langsung diamankan untuk saat ini. Apalagi nggak ada yang nge-pick Esmeralda juga. Nah itu dia. Itu jadi kendala besar tentunya. Tapi kita akan melihat aja apakah game terakhir kita ini akan menjadi milik dari Bigetron Beta atau malah Dewa United yang akhirnya memenangkan game kita yang ketiga. Nih, coba kita lihat dulu XP Laner, Yuzong, Popheus, oke. Untuk lanenya Cardo masih melakukan farmingan, sementara itu Barbosa sedikit lagi SP-nya masih diserang habis-habisan oleh Sako dan juga Case. Yang menggunakan Parsia masih bisa bertahan mundur lagi semuanya. Oke, masih kalem dulu sebelum badai yang akan muncul. Tapi kali ini dengan adanya Lanaya yang udah punya satu Little Wonder, tentunya udah mengambil satu poin yang bagus banget XP-nya. Tapi kita lihat juga udah mulai ada kerusuhan yang dilakukan untuk ambil satu monster jungle. Bahkan Cardo pun sepertinya dalam keadaan tidak baik-baik saja dengan XP yang kurang dari Lanaya. Yap, untuk early mungkin ya Simbanya dengan menggunakan Popheus. Yap, belum berasa lah efeknya bagaimana. Kalah dari sisi damage juga bagaimana. Sementara itu nanti mid ke atas. Itu time to shine banget tuh buat Simba. Waduh iya, setuju sih. Tinggal gimana Simba aja nggak terpick off sering-sering aja nanti di bagian bawah ya. Dan ini Bigetron Beta asal nggak ke pick off 1 demi 1 sih. Atau tidak memberikan point kill terhadap Lanaya. Biar Cardonya tetap keep up gitu loh. Jadi nggak terlalu ada gap atau perbedaan dari dua junglernya. Iya, apalagi kan kita tahu ya Lanaya, Lancelot nih hero yang early-nya sangat-sangat kuat. Jangan sampai di early-nya bakal dihancurin. Tapi kita lihat ya Simba udah mulai diganggu rame-rame 3 member. Bahkan 4 dari Dewa United menghilangkan satu Simba di bagian bawah. Wings by Wings digunakan untuk kabur. Tapi teman-teman dari Bigetron Beta mencari kompensasi. Nggak bisa didapatkan. Itu coba Lanaya lihat. Pancernya sampai tepat berada di depan dari Cecilion. Sampai dia ke belakang, Pak. Sampai dong. Itu beda cerita kalau Simbanya udah level 4. Langsung Nah, 4. lompat pasti. Itu timingnya pas banget dan turtle-nya up. Jadi kayak ada sedikit ancaman ancaman objektif juga yang mungkin nanti bisa dikendalikan sama teman-teman dari Dewa United Esports karena mereka tahu ini timingnya bakal bahaya banget tapi udah keganggu dong. Padahal tadi kalau dilanjutkan bisa ya Cecilion didapatkan, gambarnya harus didapatkan, tapi Barbosa berhasil untuk memberikan gangguan kali ini. Yes, dan satu Federal Strike berhasil di cancel begitu saja. Itu kalau misalnya nggak ke cancel pasti Gamora nyawanya bisa melayang. Kelar begitu Pak saja. tadi Pak harusnya Pak. Asli. Tapi ini untuk Bigetron Beta benar kata Profesor juga dan Pak Pulung. Kita ngeliat memang untuk late game bakal kuat banget. Tapi udah satu Tonos yang miss ternyata dan langsung dipanis begitu saja oleh Cardo di bagian atas. Kok miss? What a misplay dari Lanaya. Lanaya? Oke. Mungkin ada sedikit miscalculate yang terjadi. Balik lagi. Yang namanya mungkin dia diarahin atau segala macamnya dan mungkin ada sesuatu yang membuat satu hal tersebut yang lumayan penting jadi miss. Tapi ada lagi fight yang mungkin terjadi. Yap, wow, Sako kali ini Rubinya down, Rubinya menghilang, berhasil diambil. Nih kalau bisa dibilang ya Bigetron mereka bakal kuat di late game. Mereka kan punya Cecilion, mereka punya Popheus, tapi di early-nya aja mereka juga udah berani untuk ngambil inisiasi. Bahkan oke, tadi kill terakhir ya karena Lanaya misplay itu bisa dibilang kompensasi lah. Tapi 2 point kill yang diamankan oleh Bigetron Beta benar-benar make play dengan sangat-sangat baik. Yap, mulai terjadi miss yang yang terlihat ya di antara beberapa di antara kedua tim ini. Dan makanya ini jangan sampai ada miskomunikasi. Iya. Karena masih early game loh. Benar, nggak boleh miskom kayak begini. Benar. Oke, sementara itu ada Fenrir yang mencoba untuk langsung aja mengaktifkan dari Black Dragon Form-nya. Ada sebuah lompatan juga yang dilakukan oleh Popheus. Sementara Sakonya berhasil mau ke bagian belakang dari Fenrirnya juga. Tapi Simba belum terlalu mau untuk masuk jauh lebih dalam lagi. Karena sekarang Fenrirnya seorang diri, di belakangnya ada 2 rekannya. Siap untuk langsung memberikan bantuan. Akankah langsung diajar habis-habisan karena ada 4 orang total yang akan langsung mengajar ke arah 1 orang ini yaitu Fenrir hilang. Wah, itu nge-trigger Demonic Force-nya bagus banget sambil nunggu teman-teman yang muncul. Dan kali ini di bagian next pill lane, Bigetron Beta akan mengambil ke arah Gold Shield ya. Ditukar kepala di atas juga, sama-sama ada pertukaran untuk Gold Shield. 4 orang loh Pak. 4 orang, tapi di atas mirroringnya berhasil, di bawah juga melakukan hal yang sama-sama kehilangan 1 outer turret. Tapi sekarang Clock of Destiny berhasil diamankan oleh Simba.
Tapi sebenarnya agak rugi di Bigetron nih, karena dari Moreno-nya nggak dapetin satu gold shield, karena Moreno tadi di atas, yang dapat teman-teman yang lain. Tapi udah ada satu Way of Dragon dikeluarkan juga, tapi Altamis mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari Bigetron Beta. Waduh, Cardo, jangan sampai masuk ke dalam rumputan yang tidak bergoyang. Jangan kamu anggap itu tidak berbahaya ya. Untungnya masih bisa selamat, dan sekarang Popheusnya juga langsung mengantarkan Brody menuju ke arah base-nya dengan instan. Wah, ini banyak sekali kita lihat momentum-momentum yang diciptakan oleh anak-anak Bigetron Beta. Bahkan dari Altamis yang tiba-tiba pun harus hilang. Pancingan dari Cardo mungkin bisa dibilang. Dan akhirnya dipuntaskan dengan baik oleh Simba. Waduh, ketemunya sama Barbosa lagi tuh Lana ya. Oke, harus berhati-hati, level 8. Sementara itu untuk kali ini Cardonya jauh lebih memimpin. Dia udah level 9, ada misplay lagi yang terlihat. Apa yang terjadi di awal? Oh, miss lagi. Puncture-nya lagi cooldown by the way. Lana ya. Apakah ada sesuatu yang terjadi untuk saat ini? Karena kita melihat tadi di game yang pertama Hayabusanya on point banget. Iya. Yang kedua Pakitonya juga tidak terlalu buruk. Hanya saja momen yang membuat hal tersebut menjadi kemenangan bagi teman-teman dari Bigetron Beta. Di game yang ketiga kita melihat seolah Lanaya ini mesin yang belum panas. Iya, atau mungkin terlalu overheat. Overheat? Bisa jadi sih. Tapi kita lihat aja, udah ada Tempest of Death dikeluarkan oleh Cardo untuk mundur terlebih dahulu karena penyergapan dilakukan oleh anak-anak Dewa United di arah Turtle Pit yang sebentar lagi akan menjadi objektif berikutnya bagi kedua tim. Oke, dari Turtle, Fenrir udah mulai memancing-mancing Barbosa sendirian seorang diri. Mulai masuk juga ke dalam area tersebut, tapi Simba dari kejauhan inilah yang akan merubah cerita harusnya, karena sesaat lagi harusnya akan ada sebuah lompatan bener ya Demonic Force, tapi Altamis memberikan damage, tapi sekarang dia lompat ke atas, dianya imun, Cardonya mulai memberikan juga sebuah damage yang begitu menyakitkan lewat defense, tapi sekarang pergi ke bagian manapun akan langsung dikejar oleh Popheusnya. Yes, bahkan gak sampai di situ aja. Dua member dari Dewa United pun hilang. Fenrir yang tertinggal di belakang langsung dipanis dengan adanya Way of Dragon dari Barbosa dan langsung diambil killnya oleh Cardo tadi. What a play banget dari anak-anak Bigetron Beta kali ini. Mereka perlahan tapi pasti gak mikirin masalah late game. Di early-nya mereka udah bisa nguasain. Iya, mereka main geragas banget sih. Dan ini satu retribution yang on point banget dari seorang Cardo. Menyelamatkan tentunya dari segi gold dan EXP teman-teman dari Bigetron Beta. Dan lihat bagaimana Simba menutup apa tugasnya dengan sangat amat baik. Dia mengincar ke arah Case karena dia tahu dengan satu vacuumnya itu bisa menghentikan atau meng-cancel dari Feather Airstrike yang dimiliki sama Varsha. Pegel dah nih Dewa ya. Gimana cara Dewa harus muter otak abis-abisan ini agar bisa menang dalam tim fight ya. Iya sih. Mau Simbanya dapet mungkin- dong, wow. Bisa gitu Barbosa. Ngeri itu Barbosa barusan ya kalau bisa dibilang. Itu dia ngebaca gerakan itu namanya. Iya loh. Ngepredik banget dia. Itu kalau ada follow up 2 aja di belakangnya. Yep. Kayak disepak dah. Bisa, iya. Mending langsung timba sekarang katanya kayak gitu. Iya. Tapi ini dia ya, kalau tadi Pak Pulung bilang gimana caranya Dewa untuk menang? Simba sih kayaknya mesti dihancurin terlebih dahulu. Tapi gimana caranya? Kalau dari ada Sacho dan juga Lancelot di sana, tapi udah ada Feather Ice Strike dibuka kali ini. Barbosa di garis depan sana dalam ancaman yang cukup besar dan akhirnya hilang. Setelah Feather Ice Strike masuk, Black Dragon Form kali ini mengejar ke arah seorang Cardo. Cardonya nggak mau turun dari dinding dan masih bisa selamat kali ini. Waduh, ini mau diajak tim fight juga selama Cecilian yang gak didapatkan. Oke. Sulit juga. Purify Sementara lagi. di satu sisi ada Popheus juga yang mengacak-ngacak bagaimana lini pertahanan yang dimiliki oleh Dewa. Kocar kacir pastinya. Apalagi kalau sananya Gamoranya udah jadi dengan winternya. Aduh. Ini Fenrir nggak bakal bisa bermain dengan asal-asalan ke arah belakang. Tapi Cardo. Kestan. Nah, miss moment seperti inilah yang akan membuat keadaan harusnya berubah dari Bigetron Beta. Benar. Apalagi Cardonya yang hilang barusan ya. Dan ini membuka celah banget untuk Dewa United bisa dapetin satu outer tower di bagian bawah. Konsil digunakan, Barbosa udah mulai kelihatan. Dan akhirnya dipukul mundur anak-anak Bigetron Beta. Tapi Cecilion sih ini juga menjadi PR besar banget untuk Dewa. Karena udah masuk menit 9. Biasanya di menit 9 ini udah punya 200 stack. Harusnya.
Harusnya ini udah standar pro player nih ya. Iya. 200 stack udah wajib. Ini tidak ada retry harusnya dari Link karena masih wow. Berhasil langsung diamankan juga, untungnya masih berada di dalam satu tim sendiri. Tapi kemana retry-nya, dilompatin Altamis masih bisa tapi ditembak dengan flame shot. Sementara itu Fenrir di bagian belakang. Alalalala, kena lagi dengan begitu menyakitkannya damage dari Bad Impact. Belum lagi sebuah pancing yang begitu menyakitkan di bagian depan. Benar banget, dan Cardo yang mendapat 1 poin kill tersebut, 3 member Dewa United pun harus hilang. Walaupun dari permainan Fenrir, dari Case bagus banget nyolong ke arah Lordnya, tapi kali ini bakal mudah saja di-clear oleh anak-anak Bigetron Beta. Barbosa on point banget sih di Way of Dragon-nya. Dia mengusir ke arah Lanaya karena Lanaya yang punya retribution. Iya. Dan langsung untungnya Feather Airstrike save the day. Itu kalau nggak ada Feather Airstrike mungkin akan berbeda ceritanya. Benar-benar. Bisa langsung diambil Cardo itu kan. Ini dia. Apalagi di belakangnya kayak ada Moreno, ada Gamora juga. Ini Gamoranya masih belum megang purple buff loh. Karena balik lagi untuk dari Cardonya juga yang lebih membutuhkan untuk purple buff. Kalau mau purple buff, ambil purple buff Lanaya. Tapi itu butuh total domination. Dan untuk sekarang, dari segi gold, ya hanya berbeda 1000 itemnya aja. Mungkin kita bisa bilang tidak terlalu berbeda jauh. Ice Queen One dari Gamora, ini yang mungkin akan nanti menghambat pergerakan dari Dewa United Esports. Aku suka banget dengan Ice Queen One. Karena untuk Gamora sendiri, dia bisa menjadi tipikal DPS kalau dia pegang purple buff. Bad Impact aja terus. Atau Bad Fist. Karena Bad Fist itu kan semakin banyak serangan yang menempel, itu akan semakin slow juga efeknya. Dan juga nambah stack. Dan Altamis membuat karena Win of Nature karena dia sadar Cardo dan mungkin Moreno bisa jadi akan memberikan malapetaka untuknya di late game. Wah, pegel ini Pak serius. Dewa pegel banget sih, muter otak sih ini mah. Gimana caranya mereka ini? Benar. Ini bagaimana caranya bisa masuk ke arah belakang. Sebenarnya diharapkan adanya Case yang mungkin bakal ganggu supaya Gamora yang bisa kemana-mana. Oke. Case bakal mengganggu karena Gamora. Masalahnya ketika satu Feather Airstrike dibuka, ini Cardo sama Simba udah tinggal jump in asal-asalan. Itu Barbosa juga bisa melakukan hal yang sama. Kenapa? Tidak ada Purify. Benar, ini jadi permasalahan besar bagi Dewa United. Ya, aku setuju dengan Profesor dan juga dengan Ini Sakonya harus jadi cover sih, bukan inisiator. Inisiatornya di Fenrir aja. Dan berarti dia mainnya counter attack. Iya, dia main counter setup jadinya. Nggak boleh ngedash juga karena rekan-rekannya. Nggak bisa. Nggak bisa. Masa iya? Karena gini, Sako satu kali ngedash itu Simbanya loncat, dia jadi cover, dia pasti bakal nempel sama temennya. Benar. Bisa kena 2 orang. Itu dia masalahnya Pak, nggak boleh ngedash ke arah teman-temannya. Jangan. Mau nggak mau Don Run Wolf King di tempat. Benar. Sedih ya. Nggak kalau bisa gitu. Pak. Sedih. Tapi kita akan memberikan keceriaan pada kalian dari tanggal 18 Februari kemarin sampai nanti tanggal 24 April 2022. Saksikan keseruan MPL karena kalian bisa langsung scan barcode-nya sekarang untuk melihat jadwal pertandingan. Yap. Nanti ya kalian juga bisa menonton di Cinepolis tuh ya. Cinepolis, betul? Iya, satu-satunya loh. Ini yang pertama kali ada di bioskop. Kalian bisa nonton di nonton MPL, nonton sebuah kompetisi game, dan sekarang Yuzongnya berhasil diambalkan. Wow. Fenrir pun menjadi tumbal pertama setelah pertarungan barusan, tapi 4 member dari Dewa United masih mau coba setup. Dapat Lord yang berikutnya, tapi lihat Barbosa zoningnya bagus banget. Simba juga udah tinggal siap lompat dari langit, dan yes, kali ini Lord tanpa adanya gangguan menjadi milik Bigetron Beta. Ini udah mulai tampak kebingungan ya dari Dewa ya. Dan beberapa skill yang dikeluarkan pun tadi kayak udah buru-buru aja gitu Pak. Ya mau gimana lagi Pak. Tapi pasti akan ada momennya pasti ada kalau momennya. untuk mau ngebalikin. Benar. Cuman ya memang sekarang Bigetron ya udah. Ini udah waktunya Bigetron bersinar udah. Iya. Dengan deretan hero yang kayak begini, momen udah mereka ciptakan tadi, hero yang memang udah fix tercounter semuanya dari Dewa, ya udah ini milik Bigetron Beta harusnya. Semua karena tiba-tiba Popheus di last pick ya membuat buyar mungkin rencana Dewa United. Bahkan kali ini Barbosa yang selalu di garis depan sana memberikan informasi, menjaga zona supaya Dewa United nggak bisa asal-asalan menculik satu persatu member dari Bigetron Beta. Lord di area atas untuk best turretnya yang ada di top langsung ditabrak begitu aja, setengah darah menghilang. Sementara dari Barbosanya belum lagi ada Emo Fender, lihat di bagian belakang. Sementara itu Demon Force langsung lompat ke bagian depan dan Yuzong pun menjadi korban. Best turretnya hilang, Lord yang mulai masuk ke bagian dalam, udah hilang juga dari damage yang seharusnya bisa diantarkan. Sementara itu dari Gamora ya terus mengeluarkan Bad Impact, Bad Face-nya masih disimpan begitu aja karena cooldown juga. Sementara Simba di bagian belakang sedikit lagi SP-nya. Wow.
masih bisa bertahan dari Dewa United Esport tentunya. Setelah tadi bagus banget dari Cardo dan juga dari Lanaya. Mereka adu mekanik walaupun Cardonya yang cukup sekarat di sana. Tapi membuat anak-anak Dewa United punya spare waktu lagi. Bisa ngedefense di area atas. Dan ini dia itemnya di menit 14, Prof. Ya ini kayak udah benar-benar bakal jadi momen untuk Bigetron Beta. Seharusnya. Karena balik lagi, untuk ngomongin soal late game, ini akan lebih mengerikan kalau seandainya kita ngomongin soal damage per second. Semakin lama Gamora juga akan semakin lebih mengerikan. Pertanyaannya satu nih, ini dengan satu Vitality Health, dia mau ke arah Immortal atau ke arah Limited Ranchen? Karena bisa jadi loh Gamora mengamankan 2 item tersebut agar dia tidak bisa di pick off dengan mudah. Apalagi untuk menangkap ke arah Gamora, wah ini PR-nya Sacho sih. Apalagi Lanaya. Pak. Iya. Lanayanya dari tadi tidak menangkap ke arah Gamora. 0-0-11. Purify masih ada. Kalau 007 jadi agen. Wah, sekarang Simba punya Immortal. Iya, makin riweh lagi. Lumayan. Sako punya Immortal juga. Oke. Dia udah masuk late game. Hero yang bertanding tentunya udah harus punya Immortal ya. Karena kalau satu kali aja ke pick off, detik untuk muncul lagi bakal lama banget. Lama banget responnya, Pak. Tapi kalau misalnya Immortalnya pecah, itu juga jadi suatu keuntungan, Pak. Kenapa begitu, Pak? Karena kan cooldown dari Immortal sendiri cukup lama. Yap. Walaupun bisa diganti nggak Winter nantinya ya. Cuman aku lebih suka dengan adanya Immortality yang bakal bisa menghidupkan kita kembali. Oke. Cardo sekarang dalam rebutan. Akankah Sako mulai masuk ke bagian dalam? Tapi coba lihat. Di saat ada Foveus yang mulai bergerak, mulai kelihatan harusnya strategi yang dimiliki oleh Dewa akan harus diteliti jauh lebih baik lagi. Waduh. Ini Lanaya masih coba untuk di backup aja. Dapetin satu orange buff-nya terlebih dahulu. Tapi udah mulai di-poke aja Gamora apalagi. Udah Punya purple buff loh. Iya udah punya purple buff. Dia juga coba cicil-cicil aja ke arah monster ataupun ke arah Lord. Supaya dari stacknya makin bertambah lagi. Dua kali kayak gitu kan. Iya. Untuk mempertahankan menangnya. Tapi untuk sekarang udah berani nih. Karena di late game mana yang dia miliki makin lebih tinggi lagi manapun. Ini kayaknya langsung dieksekusi harusnya. Waduh, habis dan sudah akan lompat. Dan benar aja Fenrir tadi menjadi korban pertama tapi disimpan dulu. Oh ini sih nge-trigger ultimate-nya doang harusnya. Karena Lordnya pas banget detik 53. Bentar lagi mungkin akan memasuki detik kedetikan belasan. Ini detik ke-13 langsung jalan Lordnya bebarengan. Bareng sama minion yang di freeze lane sepertinya. Karena Moreno di bawah. Oh iya. Dia nggak ngehit loh. Jadi hit sama sekali. Ini dia tahu tugasnya yaitu dalam melakukan freeze lane. Biarin Dewa Unitednya yang maju. Karena nantinya ketika maju ini bisa di pick off dengan hadirnya Barbosa. Dan lihat formasinya, setupnya. Tidak mau disentuh padahal Gamora. Dia masih butuh stack dong. Benar. Tapi dia masih sabar di sini. Gak mau loh, gak mau sembarangan ngumpulin. Tapi kali ini dengan udah ada Barbosa, bahkan Moreno udah datang juga. Kali ini baru teman-teman dari Bigetron Beta mau langsung set up ke arah depannya Pak Pulung. Harusnya nanti akan ada bala bantuan lagi dari area top lane, di mana sekarang 2 wave minion langsung dijalankan dari tengah dan juga bawah. Setelah Cardo tadi udah langsung menghilangkan satu Bestara di bagian bawah. Udah hancur sudah. Langsung gundul begitu aja, tapi Gamora dengan damage dari bad impact-nya mulai mengenai ke arah Sako. Hilang sudah. Feder Ice kali ini Federnya dilompatin. Walaupun ada efek dari Freeze Jab, dia terangkat tapi tidak memberikan efek apapun karena masih ada Immortal juga dalam tubuhnya. Lord udah mulai masuk ke bagian bawah. Sebentar Moreno tadi Nibiru Passion dikeluarkan dan kemenangan hadir untuk Bigetron Beta. 2-1 skor akhir. Wow. Bigetron Beta kali ini langsung menunjukkan kualitasnya. Woi Barbosa ini. Suruh diam. Diam. Jangan berisik. Katanya. Oke. Kita nurut sama Barbosa ya. Sorry ya Barbosa. Jangan berisik tuh katanya. Jangan berisik. Oke. Wow. Dibalik. Masalahnya kalau kita tidak bisa ngomong, Iya. Kita tidak